وعلى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه amma ba'dah. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Dzikir. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila adamiyun amalan anjalahu min 'adzabil qabri min dzikrillah. Rawahu Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Orang yang mengetahui betapa mengerikannya siksa kubur adalah orang yang telah membaca hadis-hadis tentang siksa kubur. Ketika Utsman radhiyallahu anhu berziarah kubur, ia menangis dengan keras sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya, engkau telah mendengar tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis bagaimana ketika engkau melewati kubur? Jawabnya, kubur adalah tempat pemberhentian pertama di akhirat. Barang siapa selamat di tempat pertama ini, ia akan selamat di tempat lainnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan menghadapi kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Rasulullah SAW, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang sangat menakutkan selain siksa kubur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat Rasulullah SAW selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian akan meninggalkan mengantarkan jenazah karena ketakutan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan ketika Rasulullah SAW berada dalam suatu perjalanan, unta beliau agak mengamuk. Beliau ditanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang sedang disiksa di kuburnya. Karena suara siksaan itulah maka unta ini mengamuk. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid. Dilihatnya beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan berbuat demikian. Di dalam kubur tidak ada hari yang berlalu kecuali ada pengumuman. Kubur akan berkata, aku adalah rumah orang-orang yang sedang sendirian. Aku adalah rumah binatang-binatang, cacing dan kalajengking, dan aku adalah rumah pembalasan. Jika orang yang imannya sempurna dikubur, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, engkau sangat baik, engkau telah datang. Banyak orang yang berjalan di muka bumi ini, tetapi engkaulah yang paling kucintai, dan engkau telah diserahkan kepadaku, maka aku akan mengetahui bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Kemudian berhembuslah wewangian yang sangat harum, dan keadaan yang demikian itu akan semakin bertambah kenikmatannya dari hari ke hari. Akan tetapi jika orang kafir atau pendosa dikuburkan, maka kubur akan berkata, celaka dengan kedatanganmu yang tidak membawa berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan mengetahui bagaimana aku akan memperlakukanmu.
lalu bumi pun menghimpitnya sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan seperti jari-jari tangan yang dieratkan satu dengan yang lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 99 atau 98 ekor ular yang selalu menggigitnya hingga hari kiamat. Nabi SAW bersabda, seandainya bisa seekor ular mengenai bumi, maka tak akan ada yang dapat tumbuh di bumi ini walaupun sehelai rumput sampai dengan hari kiamat. Lalu beliau SAW bersabda, kubur adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang menekankan pentingnya kita senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dahsyatnya kubur adalah satu yang luar biasa. Maka dengan berzikrullah fa insyaallah kita akan dituntun oleh Allah lisan kita untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan dengan zikrullah pula maka amal kita akan semakin sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amal puasa, amal sholat dan seterusnya ini akan semakin sempurna dengan kita senantiasa melantunkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita niat untuk sampaikan, kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.